Salman Al-Farisi, pencari kebenaran. Dari Persia, asal dari Salman Al-Farisi ini. Dan dari Persia pula agama Islam akan dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Jadi nanti dari Persia itu akan muncul orang-orang Islam banyak. Di sana pula akan banyak pribadi-pribadi yang ahli dalam keilmuan, keagamaan, kemudian pun dalam keduniawian, hingga muncullah filosof-filosof Islam, dokter-dokter Islam, ahli falak Islam, ahli fikih Islam, ahli ilmu pasti Islam, dan penemu-penemu. Salman Al-Farisi, dia turut menyaksikan perubahan dalam kehidupannya ya, dan ia terlibat langsung dan memiliki hubungan yang erat dengan kejadian yang ada di Persia. Peristiwa itu terjadi saat perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah. Beberapa orang pemukim Yahudi pergi ke Mekah, kemudian menghasut orang-orang musyrik di sana dan golongan-golongan kufar agar bersekutu menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan menumbangkan serta mencabut agama Islam. Jadi dari dulu Yahudi itu tidak pernah senang dengan orang-orang Islam, dan dia membuat kerusakan dan makar untuk menjatuhkan atau menghilangkan Islam dari muka bumi. Siasat dan taktik perang pun diatur secara licik, bahwa tentara Quraisy dan Ghaffan akan menyerang kota Madinah dari luar. Sementara itu Bani Quraidah, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Quraidah itu ya, akan menyerang dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur dan hanya tinggal nama belaka. Inilah siasatnya. Jadi dia bersiasat dengan orang Quraisy, kemudian dengan Ghaffan, lalu menyerang Madinah. Nah, sedangkan orang Yahudi itu sendiri, dia akan menyerang dari dalam. Dari luar diserang, dari dalam juga diserang, maka orang-orang Islam itu terasa terhimpit. Demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan yang banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan kota itu. Kaum muslimin panik, mereka bagai kehilangan akal ya. Dan mereka tidak menduga-duga apa yang akan terjadi. Keadaan pada saat itu Allah lukiskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 10. Ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari bawah, dari arah bawah, dan tak kalah pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Nah, jadi di sana ya terjadilah bahwa orang-orang itu, orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan Islam beserta orang-orang kafir Quraisy itu datang dari atas, dari bawah, kemudian terlihat pula, maka kita orang-orang muslim itu panik betul ya, panik dan bersangka-sangka yang tidak baik kepada Allah. Padahal kalau mereka mau menetapkan keimanannya, maka Allah tidak akan meninggalkan mereka. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan masih kafir ya, dan Uyainah bin Hisn menghampiri kota Madinah dengan bermaksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Nabi Muhammad SAW, agama dan para sahabatnya.
Pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang Quraisy, tapi dari berbagai kafilah dan suku yang menganggap Islam adalah lawan yang membahayakan. Dan peristiwa ini adalah percobaan akhir yang menentukan pihak musuh, baik dari perorangan maupun dari suku-suku atau golongan. Kaum muslimin pun menginsapi, menyadari keadaan mereka yang gawat. Lalu Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Nah, jadi mereka ada yang setuju, mereka semua setuju untuk bertahan, mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan dengan pasukan 24.000 orang prajurit kafir tadi? Ketika itu tampillah seorang yang tinggi jangkung, berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah. Dialah Salman Al-Farisi. Dari ketinggian ia melayangkan pandangan meninjau sekitar Madinah dan sebagainya. Dilihatnya ya, di sana itu sekelilingnya itu ada gunung, bukit, batu yang tak ubahnya bagai benteng. Jadi merasa bahwa bukit-bukit dan batu-batu gunung itu adalah benteng yang bisa digunakan. Hanya di sana terdapat pula daerah yang terbuka dan terbentang panjang hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Negerinya Persia, Salman telah mempunyai pengalaman tentang teknik dan sarana berperang. Begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan usulan, suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu adalah penggalian parit atau khandak yang merupakan perlindungan sepanjang daerah terbuka di sekeliling kota. Jadi parit-parit itu dibuat pada area-area yang terbuka sebagai bentuk benteng atau pertahanan. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami oleh kaum muslimin dalam peperangan seandainya mereka tidak menggali parit seperti apa yang diusulkan Salman itu. Ketika Quraisy menyaksikan parit itu terbentang di hadapan mereka, mereka merasa terpukul. Mereka tidak menyangka-nyangka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Hingga tidak kurang sebulan kekuatan mereka bagaikan terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Jadi parit-parit itulah yang mempertahankan agar orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyukai dengan Islam itu tidak masuk ke dalam kota. Dan akhirnya pada suatu malam Allah mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyuruhkan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan kecewa, berputus asa karena menderita kekalahan. Jadi nggak ada orang-orang kafir itu masuk Madinah, tidak berhasil. Nah ini ya, ini kisah ketika menggali parit. Salman itu tidak ketinggalan, ikut bekerja, sibuk menggali tanah. Rasulullah pun membawa tembilang dan membelah batu. Dan kebetulan di tempat penggalian Salman itu ya, mereka itu terbentur oleh sebuah batu besar. Salman, orang yang berperawakan besar, kuat, bertenaga, ketika sekali ayun lengannya yang kuat itu dapat membelah batu dan memecahkannya hingga menjadi pecahan kecil. Tapi ketika menghadapi batu besar ini, Salman menjadi tak berdaya. Sedang bantuan dari teman-temannya hanya menghasilkan kegagalan saja. Kemudian apa yang dilakukan Salman? Ya, Salman kemudian menemui Rasulullah dan meminta izin untuk mengalihkan. Jadi yang harusnya tadi parit tadi di sana tempat batu besar itu, Salman ingin berubah parit itu tidak lagi di sana karena terhalang oleh batu tadi ya, mengalihkannya ya. Jadi Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan
tempat itu dan batu yang besar tadi. Dan setelah menyaksikannya, Rasulullah meminta tembilang dan menyuruh para sahabat mundur dan menghindari diri dari pecahan batu tadi. Rasulullah pun membaca bismillah, kemudian mengangkat kedua tangannya ya yang sedang memegang tembilang, dan dengan sekuat tenaga dihujamkan ke batu besar. Nah, batu besar itu akhirnya terbelah, dan dari celah-celah batu itu keluarlah api yang tinggi dan menerangi. Saya lihat api itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Salman. Sementara Rasulullah mengucapkan takbir kemudian bersabda, Allahu Akbar, itu mafatihah farisi walaqad ali minha qusurul hirati wa madainu kisra wa inna ummati zahiratun alaiha. Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana dari Persia, dan dari lambaian api tadi nampaklah olehku dengan nyala istana-istana kerajaan Hira, begitu pula kota-kota maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulnya ke batu untuk yang kedua kalinya. Maka tampaklah seperti yang tampak tadi, pecahan batu itu menyemburkan api yang tinggi dan menerangi. Sementara Rasulullah bertakbir lalu bersabda, Allahu Akbar, utitu mafatihah rum walaqad ali minha qusuruhal qusuruha humratu wa inna ummati zahiratun alaiha. Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana merahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Dari sabda Rasulullah tadi, dua sabda Rasulullah tadi, bahwa Rasulullah itu melihat negeri Persia, negeri Romawi itu, kerajaan Hira, maka akan dikuasai oleh umat Islam. Jadi Allah melihat kemenangan dari umat Islam ketika beliau memecahkan batu tadi, Masya Allah. Dan itu terbukti. Romawi, Persia nanti akan menjadi akan menghasilkan orang-orang Islam yang banyak di sana. Kemudian dipukulnya untuk yang ketiga kali, dan batu besar itu pun pecah, sementara sinar yang terpancar darinya menyala terang. Rasulullah pun mengucapkan la ilaha illallah, diikuti oleh kaum muslimin lainnya. Lalu diceritakan oleh Rasulullah bahwa beliau sekarang melihat istana-istana di Syria, Syahnan, dan begitu juga di daerah lain yang suatu ketika nanti akan ada dalam naungan Islam. Nah ya, dengan serentak kaum muslimin pun berseru, hazama wa ghadana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya.